Nah, semenjak Wagner ini dianggap berkhianat dari Rusia, nah banyak dari mereka itu yang memilih untuk memisahkan diri dari Rusia. Dan selama ini mereka itu memang 99% anggotanya berasal dari Rusia atau dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Nah, namun belakangan mereka mulai merekrut kembali anggota baru. Tetapi mereka tidak lagi merekrut anggota dari negara mereka sendiri yaitu Rusia. Namun kali ini mereka merekrut anggota dari Nepal. Anggota yang mereka rekrut ini bukan anggota sembarangan. Mereka merekrut para tentara Gurkha. Tapi kalian harus dengar dulu pembahasan yang selanjutnya nih, geng. Yang dimana ternyata nih ya, dari track record tentara Gurkha, mereka ini pernah berperang melawan tentara Indonesia yaitu Kopassus. Dan tentara Gurkha kalah telak. Di saat itu pasukan Gurkha benar-benar kaget dan shock. Selama ini mereka tidak pernah menghadapi tentara seperti Kopassus. Mereka kaget banget kok bisa gitu ya, ada tentara yang melakukan serangan tiba-tiba dan seolah-olah sangat menguasai medan, yaitu hutan Kalimantan. Tim Kopassus memberikan kejutan dengan muncul secara tiba-tiba dari semak-semak dan pepohonan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita udah sempat ngebahas tentang Wagner, geng. Terus juga kita bahas bagaimana Wagner ini pada akhirnya itu berkhianat kepada Rusia. Dia sempat ingin menyerang Rusia. Dia sempat marah kepada beberapa petinggi Rusia. Sampai pada akhirnya timbullah spekulasi atau isu yang mengatakan pemimpin mereka yang bernama Prigozhin itu ingin mengkudeta Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentu nggak main-main ya, geng. Ini langsung ditanggapi oleh para petinggi-petinggi Rusia sebagai langkah yang serius. Prigozhin pada awalnya itu diminta untuk menandatangani sebuah keputusan agar Wagner diserahkan kepada Rusia dan menjadi pasukan yang berada di bawah kontrol negara. Nah, namun sayangnya di saat itu mereka tidak mau dan memilih untuk pergi dari Rusia, dan si pemimpinnya yang bernama Prigozhin ini mengasingkan diri di negara Belarus. Tapi anehnya tiba-tiba pemimpin Wagner yang satu ini itu tidak berada di Belarus dan tidak ada yang mengetahui keberadaan dia di mana. Tiba-tiba dia menghilang. Usut punya usut, dikabarkan Prigozhin ini sengaja kabur karena ketakutan akan mendapatkan hukuman mati dari pihak otoritas Rusia. Nah, nggak cuma Prigozhin, ada beberapa petinggi Rusia juga yang ikut menghilang karena dianggap mereka juga berkhianat. Mereka ikut bersama Prigozhin di dalam kejadian tersebut. Nah, lalu kabar terakhir, beredar isu tentang adanya perekrutan tentara baru dari Wagner, tetapi kali ini Wagner tidak merekrut orang Rusia. Nah, ini kok bisa nih? Malah mereka ini merekrut orang Asia, orang Nepal, yaitu tentara Gurkha. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang Wagner ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Gue ulang sedikit. Nah, terakhir kali update-nya, Prigozhin itu diminta untuk mengasingkan diri ke Belarusia atau Belarus. Dan para anggota Wagner itu diberikan 3 pilihan oleh pihak otoritas Rusia. Yang pertama, mereka harus masuk ke dalam struktur militer Rusia, lalu mencopot identitas mereka sebagai tentara independen atau diasingkan ke Belarusia. Mereka tidak boleh kembali ke Rusia. Nah, namun di sini ada sebuah kekhawatiran ya, geng. Kalau mereka mencopot status mereka sebagai tentara independen lalu bergabung dengan masyarakat lagi, ini menjadi problem baru karena Wagner ini sebagian besar tentara atau anggotanya itu direkrut dari narapidana. Nah, lalu Wagner lebih memilih untuk mengikuti jejak pemimpinnya yaitu Prigozhin untuk diasingkan di Belarusia. Jadi mereka tidak mau memilih dua pilihan yang sebelumnya, masuk ke dalam militer Rusia atau berhenti menjadi tentara independen.
Nah, lucunya nih geng ya, pemberontakan yang dilakukan oleh Wagner itu kan membuat reputasi Presiden Vladimir Putin jadi agak sedikit turun. Karena ternyata ada orang terdekat dia yang merupakan salah satu petinggi di Rusia itu berani menantang Putin alias berani mencoba untuk mengkhianati Putin. Nah, hal ini sontak membuat para musuh atau lawannya Putin itu jadi seneng gitu. Tapi ada hal yang aneh nih. Nah, Amerika justru juga marah terhadap Prigozhin. Ternyata apa yang dilakukan oleh Prigozhin ini tidak membuat Amerika jadi takjub dan pro terhadap dia. Amerika mengatakan kalau Prigozhin ini adalah penjahat perang cyber dan masuk ke dalam kategori most wanted. Dia dituduh menghancurkan cyber Amerika Serikat pada tahun 2016 yang memenangkan Donald Trump dan selanjutnya menghancurkan Hillary dan melumpuhkan email para pejabat Amerika. Dan di saat itu, data dari Prigozhin itu langsung dibuka ke publik. Siapa yang bisa memberikan informasi tentang Prigozhin sampai dia ditangkap akan diberikan hadiah sebesar 250.000 USD. Namun sayangnya ya, jangankan Amerika, Rusia aja tidak mengetahui di mana keberadaan Prigozhin sekarang. Dia benar-benar hilang, dia tidak pernah muncul ke media lagi dan tidak bisa diproses hukumnya untuk saat ini. Sampai-sampai ini ya, pihak otoritas Rusia itu menggerebek rumah dari bos Wagner ini, geng. Rumah Yevgeny Prigozhin itu digerebek dan di dalamnya ditemukan banyak sekali uang, yaitu sekitar 99,5 miliar rupiah dalam bentuk cash dan beberapa buah emas batangan beserta rambut palsu, jenggot palsu, dan juga paspor dengan identitas palsu. Lalu yang mengagetkan lagi nih, geng ya, sebagai seorang pemimpin tentara bayaran nih, ternyata dia ini sangat lihai melakukan penyamaran. Ini terbukti dari beberapa foto yang didapatkan di rumahnya. Jadi itu foto album yang memperlihatkan Prigozhin ini berada di berbagai negara. Salah satunya ada yang di Afrika dan juga Timur Tengah. Nah, dapat dipastikan Prigozhin ketika berada di sana itu menggunakan rambut palsu serta jenggot palsu ala-ala orang muslim untuk melakukan penyamaran ketika berperang di daerah tersebut. Lalu ada beberapa penemuan lain di rumah Prigozhin ini yang cukup mengerikan. Salah satunya adalah palu godam. Palu godam ini adalah senjata yang digunakan oleh grup Wagner untuk mengeksekusi tahanan dan anak buah mereka sendiri apabila berkhianat. Terdapat juga foto berbingkai dari seorang tahanan yang dieksekusi kepalanya dan dapat dipastikan itu terjadi di Suriah. Lalu juga ada medali pahlawan Rusia, yaitu sebuah penghargaan tertinggi di negara Rusia, dan didapatkan juga sebuah sertifikat yang diberikan pada Juni tahun 2020. Walaupun rumahnya di Saint Petersburg tersebut sudah digerebek, namun Prigozhin juga tetap tidak ditemukan keberadaannya. Lalu geng, dari semua harta Prigozhin yang ditemukan di sana, ada beberapa harta Prigozhin yang cukup mengagetkan. Nah, hal ini diungkapkan oleh pihak CIA. CIA berhasil membocorkan data Prigozhin yang memiliki aset di Pulau Dewata Bali, Indonesia. Nah, ternyata sebagai warga Rusia, Prigozhin ini memiliki sebuah villa di Pulau Bali. Maka dari itu timbullah kecurigaan tentang mengapa banyaknya bule-bule Rusia yang ada di Bali saat ini. Dan kalau kita perhatikan, beberapa dari mereka itu memiliki badan yang tegap layaknya anggota militer. Timbullah spekulasi kalau dari beberapa warga Rusia yang ada di Bali itu merupakan anggota Wagner yang kabur dari Rusia dan bersembunyi di Indonesia. Nah, ini baru spekulasi doang nih geng ya, belum bisa dibuktikan. Ini baru sekedar isu. Ya karena mengingat si pemimpinnya aja punya aset di Indonesia, punya aset di Bali. Ya otomatis kemungkinan beberapa anak buahnya dikirim ke Indonesia untuk melindungi aset-aset tersebut gitu kan. Ya mengingat warga Rusia juga banyak sekali sekarang di Bali. Nah, semenjak Wagner ini dianggap berkhianat dari Rusia, nah banyak dari mereka itu yang memilih untuk memisahkan diri dari Rusia. Dan selama ini mereka itu memang 99% anggotanya berasal dari Rusia atau dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Nah, namun belakangan mereka mulai merekrut kembali anggota baru. Tetapi mereka tidak lagi merekrut anggota dari negara mereka sendiri yaitu Rusia. Namun kali ini mereka merekrut anggota dari Nepal. Anggota yang mereka rekrut ini bukan anggota sembarangan. Mereka merekrut para tentara Gurkha. Nah, mengapa mereka lebih memilih tentara Gurkha yang berasal dari Nepal? Yang seperti kita tahu ya, Nepal ini kan negaranya ya lumayan cukup menyedihkan. Negara miskin yang bahkan di beberapa daerah mereka sampai ada kampung yang menjual ginjal. Kita sempat bahas di salah satu konten kita, geng. Nah, alasannya adalah walaupun tentara Gurkha ini berasal dari negara miskin, mereka ini adalah para tentara-tentara tangguh yang track
rekodnya itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi sepak terjang tentara Gurkha ini diakui oleh dunia, geng. Di beberapa peperangan mereka ini cukup bisa diandalkan dan bahkan bisa membuat pihak kerajaan Inggris merasa kagum dengan kedisiplinan dan skill mereka. Diketahui nih, geng ya, tentara Gurkha ini memiliki kemampuan berkamuflase dengan keadaan sekitar. Sehingga kalau ada musuh yang melewati sebuah daerah yang sepi dan tenang, bisa jadi sebenarnya di wilayah itu sudah ditempati oleh pasukan Gurkha yang sedang menyamar menjadi pepohonan, menjadi rumput, dan apapun lah yang ada di sana. Nah, bahkan saking kuatnya tentara Gurkha ini, negara Brunei Darussalam yang selama ini kita jarang dengar tentang kekuatan militernya, itu mempekerjakan atau membayar tentara Gurkha sebagai keamanan di Brunei. Nah, lalu nggak cuma Brunei, bahkan India juga memakai jasa dari tentara Gurkha ini. Karena sebagian besar dari tentara Gurkha ini itu masuk ke dalam Angkatan Darat India. Lalu apa yang membuat tentara Gurkha tertarik nih untuk masuk ke Wagner? Nah, ternyata sebagai tentara bayaran, mereka ini melihat ada sebuah peluang kesempatan untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dengan bergabung ke Wagner. Wagner menawarkan gaji senilai 2.700 euro per bulan atau setara 45 juta rupiah. Yang mana angka tersebut sangat-sangatlah besar bagi tentara Gurkha yang notabene merupakan warga Nepal. Nah, lalu mereka juga diiming-imingkan untuk bisa menjadi warga negara Rusia seutuhnya apabila bergabung dengan Wagner. Nah, siapakah sebenarnya tentara Gurkha ini? Kita bahas nih ya secara lengkap tentang profil tentara Gurkha. Tentara Gurkha, mereka ini adalah pasukan bersenjata asal Nepal yang sempat melayani negara Inggris dan juga India. Pasukan Gurkha ini dulunya merupakan pasukan dari sebuah dinasti yang ada di Nepal. Namanya itu adalah dinasti Shah. Dinasti Shah ini berkuasa dari tahun 1559 sampai dengan 2008. Nah, jadi terakhir kali sistem monarki di Nepal itu dihapuskan yaitu di tahun 2008. Sehingga dinasti tersebut dibubarkan. Nama Gurkha sendiri itu merepresentasikan nama salah satu daerah yang ada di Nepal. Nah, walaupun demikian, tidak berarti semua tentara Gurkha itu berasal dari daerah yang bernama Gurkha. Tapi mereka itu tergabung dari wilayah serta etnis yang berbeda. Nah, tapi tetap ya, mereka ini adalah orang Nepal asli, geng. Istilah dari Gurkha sendiri itu asal-muasalnya diambil dari nama orang suci Hindu pada abad ke-18 yang bernama Guru Goraknath. Nah, jadi disingkat menjadi Gurkha. Nah, awalnya penempatannya untuk nama daerah dan disingkat menjadi Gurkha. Nah, lalu dijadikan nama daerah, baru akhirnya dijadikan nama pasukan. Untuk menjadi bagian dari pasukan Gurkha itu jelas nggak mudah, geng. Perekrutannya itu cukup ketat. Bahkan seleksinya dikatakan salah satu seleksi menjadi tentara yang terberat di dunia. Seleksi masuknya itu memerlukan latihan kekuatan fisik dengan membawa 25 kg pasir sambil berlari di jalur yang sangat curam sejauh 4,2 km. Nah, selain fisiknya yang harus dilatih menjadi kuat, mental mereka juga harus benar-benar kuat. Yang dimana mereka ini semacam didoktrin dan juga mereka didoktrin untuk terus patuh kepada pasukan dan atasannya. Jadi nggak heran ya, mereka ini memiliki loyalitas yang tinggi dan juga profesional ketika menjalankan tugas. Gurkha juga cukup dikenal itu memiliki keahlian menggunakan kukri. Kukri itu adalah senjata nasional khas Nepal. Nah, dia itu merupakan sebuah pisau yang bentuknya melengkung dengan panjang 18 inci. Dan masyarakat Nepal sendiri percaya kalau kukri ini adalah senjata yang cukup mistis gitu ya. Yang dimana apabila kukri ini sudah dicabut dalam keadaan marah, misalkan seseorang lagi marah terus di kantongnya ada kukri. Nah, ketika dia sudah mengeluarkan kukri tersebut, maka harus dipastikan ada korban yang berjatuhan. Lalu, Gurkha pertama kali bertemu dengan pihak Inggris sehingga mereka bisa bekerja sama itu gara-gara pada tahun 1814 British East India Company itu sedang berperang melawan Nepal waktu itu di dalam perang yang bernama Anglo-Nepal yang berlangsung dari tahun 1814 hingga 1816. Perang antara negara Inggris dan Nepal ini berawal dari serangan tentara Gurkha selama bertahun-tahun ke India Utara. Nah, di saat itu India dibantu oleh Inggris. Nah, tapi ada yang aneh nih, geng. Peperangan yang terjadi antara Inggris dan Gurkha ini tidak seperti peperangan yang kita bayangkan. Yang dimana biasanya kan orang saling nembak, saling bunuh, terus juga terjadi penjarahan. Tetapi tentara Gurkha ini justru sangat-sangat hormat, sangat-sangat respect dengan para tentara Inggris. Mereka berperilaku kayak Inggris itu bukan musuh mereka, karena target mereka ya memang India Utara di saat itu. Dari situlah pihak Inggris merasa terkesan dengan perilaku yang dimiliki oleh tentara Gurkha ini. Mereka itu dianggap cukup profesional, terhormat, dan juga sangat-sangat patuh. Nah, mereka itu baru
baru akan menjalankan misinya apabila target mereka itu memang musuhnya sendiri. Nah, di saat itulah Inggris merasa terkesan dan ingin merekrut tentara Gurkha untuk membantu pasukan tentara mereka. Dan Inggris di saat itu meminta Nepal untuk berdamai dengan India dengan mengeluarkan sebuah perjanjian damai yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Traktat Sugauli. Nah, traktat ini ditandatangani pada tanggal 2 Desember tahun 1815 dan diratifikasi pada 4 Maret 1816 oleh British East India Company dan Raja Nepal. Jadi kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan perang. Isi dari traktat ini itu tentang menyerahkan sebagian wilayah Nepal kepada Inggris dan mendirikan perwakilan Inggris di Kathmandu dan memberikan izin kepada Inggris untuk merekrut Gurkha dalam keperluan militer tentara Inggris. Akhirnya Nepal melihat adanya sebuah harapan nih yang diberikan oleh Inggris. Mereka menandatangani perjanjian tersebut yang dimana pihak Nepal itu diwakilkan oleh Rajguru Gajraj Mishra dibantu oleh Chandra Shekhar Upadhyaya. Nah, sementara pihak dari East India Company diwakilkan oleh Letnan Kolonel Paris Bradshaw. Nah, terjadilah perjanjian tersebut. Mulailah tentara-tentara Gurkha asal Nepal ini melayani negara Inggris. Mereka ikut berperang mengatasnamakan Inggris dalam beberapa peperangan. Di antaranya itu ada Perang Pindari dari tahun 1817 sampai 1818 dan juga ada Perang Sikh pada tahun 1845 sampai dengan 1849. Lalu diketahui juga India yang tadinya dibantu oleh Inggris tiba-tiba terjadi pemberontakan di sana. India mulai memberontak Inggris dan di saat itu tentara Gurkha langsung turun di dalam peperangan pemberontakan tersebut pada tahun 1857. Batalion yang ada di Gurkha yang bernama Batalion Nasiri, Simur dan juga Kumaon masih benar-benar setia kepada pihak Inggris. Nah, saking banyaknya peperangan yang melibatkan Inggris dengan negara lain dibantu oleh para pasukan Gurkha ini, Ratu Victoria yang merupakan pemimpin Inggris di saat itu sampai memberikan mereka penghargaan atas jasa mereka membantu Inggris dalam berperang. Nah, jadi di sini udah punya bayangan ya, geng, kalau ternyata di zaman dulu kenapa pasukan British, pasukan Inggris itu sangat kuat dalam menjajah banyak bangsa lain. Nah, ternyata mereka mendapatkan bantuan dari tentara asal Asia, yaitu tentara Gurkha. Tentara Gurkha ini telah bertugas di seluruh dunia. Mereka itu sudah pernah menginjak bagian dari negara manapun di bumi ini. Bahkan lebih dari 200.000 orang berperang dalam dunia perang pertama dan perang dunia kedua dalam membantu Inggris. Nah, mereka berhasil memenangkan peperangan di Hong Kong, Malaysia, Kalimantan, Siprus, Falkland, Kosovo, Sierra Leone, Irak, bahkan sampai perang di Afghanistan. Dan di perang dunia kedua bahkan ada 112.000 tentara Gurkha yang ikut berperang bersama Inggris. Lalu setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, 4 resimen Gurkha dari tentara Inggris dipindahkan ke Angkatan Darat Inggris, sedangkan 6 resimen itu bergabung dengan Angkatan Darat India. Nah, untuk saat ini tentara Gurkha yang bekerja untuk Inggris dan India itu jumlahnya sampai puluhan ribu pasukan, geng. Mereka ini berperan terutama di bagian infanteri dan juga mereka memiliki keahlian di bidang teknik, logistik, dan mencari sinyal. Gimana menurut kalian, geng? Apakah Wagner benar memilih pasukan untuk direkrut? Atau justru menurut kalian Wagner ini ya salah merekrut gitu ya? Yang mana nanti malah menghancurkan reputasi Wagner sebagai salah satu tentara bayaran terkuat di dunia. Nah, coba tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Tapi kalian harus dengar dulu pembahasan yang selanjutnya nih, geng. Yang dimana ternyata nih ya, dari track record tentara Gurkha, mereka ini pernah berperang melawan tentara Indonesia, yaitu Kopassus. Dan tentara Gurkha kalah telak. Gimana ceritanya? Nah, setelah mendengar track record tentara Gurkha, pasti yang ada di dalam bayangan kita adalah mereka ini merupakan pasukan yang berani mati, tangguh, siap di medan tempur, dan benar-benar loyal terhadap Inggris dan India. Nah, tetapi mereka ini pernah kalah melawan tentara Indonesia, yaitu Kopassus, di dalam operasi Dwi Kora pada awal tahun 1960. Nah, di saat itu, prajurit Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat alias RPKAD. Pasukan RPKAD ini bertemu dengan pasukan Gurkha di dalam operasi Dwi Kora tersebut. Nah, sedikit informasi, operasi Dwi Kora ini merupakan sebuah operasi militer karena adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak menjadi satu negara, yaitu Malaysia pada tahun 1961 yang nantinya akan menjadi Federasi Malaysia.
Nah, hal ini tidak terlepas dari campur tangannya sekutu pihak Malaysia, yaitu Inggris, yang di saat itu memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Nah, pertempuran antara RPKAD melawan Gurkha ini terjadi di hutan pedalaman Kalimantan, geng. Nah, pada awalnya, konfrontasi dengan melibatkannya pasukan Kopassus ini sangat-sangat dirahasiakan. Nah, tetapi karena konfliknya semakin memanas dan meluas, pasukan tidak lagi bersembunyi. Mereka benar-benar langsung menyerang secara frontal. Di saat itu, lawannya sudah jelas ya pihak Inggris. Tapi pihak Inggris tidak menurunkan tentara negara mereka yang notabene adalah orang-orang bule gitu kan. Nah, mereka hanya mengirimkan pasukan tentara Gurkha yang memang membantu angkatan militer mereka. Peristiwa kontak senjata antara pasukan Inggris yang diwakilkan oleh Gurkha ini melawan Indonesia itu pecah atau terjadi pada tanggal 21 November tahun 1965 di perbatasan Sarawak. Gak main-main ya, geng. Pihak anggota Kopassus di saat itu sampai-sampai meminta bantuan para tetua adat Dayak untuk mencari jejak dan memandu pasukan dalam memasuki perbatasan Malaysia. Nah, karena di sini nggak main-main, geng. Di dalam hutan belantara tersebut, ya belum tentu lawannya cuma tentara Gurkha. Masih ada hewan-hewan buas lainnya dan juga hal-hal goib lah di dalam hutan tersebut. Nah, makanya para tetua-tetua adat Dayak yang notabene adalah tuan tanah di sana harus dilibatkan. Di saat itu pasukan Gurkha benar-benar kaget dan shock. Selama ini mereka tidak pernah menghadapi tentara seperti Kopassus. Mereka kaget banget kok bisa gitu ya ada tentara yang melakukan serangan tiba-tiba dan seolah-olah sangat menguasai medan, yaitu hutan Kalimantan. Tim Kopassus memberikan kejutan dengan muncul secara tiba-tiba dari semak-semak dan pepohonan. Sementara pasukan Gurkha yang jumlahnya tidak sedikit itu tidak menyangka keberadaan Kopassus itu sudah mengepung mereka atau sudah sangat dekat dengan mereka. Padahal di saat itu kondisinya semuanya sangat senyap. Nah, seperti yang gue bilang tadi, pasukan Gurkha ini sangat terkenal dengan kamuflasenya. Mereka tuh paling jago mengendap-ngendap, paling jago bersembunyi dan ya menyatu dengan alam lah. Tapi untuk kali ini mereka tidak bisa melebihi ketangguhan pihak Kopassus dalam melakukan kamuflase di dalam hutan. Jadilah di saat itu banyak sekali tentara Gurkha yang berhasil ditangkap dan dieksekusi. Semua ini tidak terlepas dari bantuan warga suku Dayak Iban yang memang sangat paham bagaimana kondisi pedalaman hutan Kalimantan di saat itu, dan mereka menjadi faktor utama kemenangan tersebut karena berhasil mengarahkan dan memandu pihak Kopassus ketika menjelajahi hutan belantara Kalimantan. Sebagian besar dari pasukan Gurkha itu berhasil dipukul mundur. Mereka kembali ke wilayah Malaysia. Nah, gimana sekarang, geng? Setelah mendengar kalau pasukan Gurkha yang merupakan pasukan Inggris ini gitu ya pernah kalah melawan Kopassus. Menurut kalian, apakah Kopassus kita hoki atau memang ketangguhan berperang di dalam hutan tidak bisa diragukan gitu kan? Untuk Kopassus yang memang ya sudah sangat terlatih. Yang mana gue dengar kabarnya ya, satu orang Kopassus itu setara dengan 5 orang TNI biasa atau tentara biasa. Bener gak sih? Oke, sekarang kita bahas lagi perang tentara Gurkha yang lain yang melibatkan pasukan Indonesia juga, yaitu pasukan Gurkha pernah kalah melawan rakyat Surabaya. Wis, ada arek-arek Surabaya nggak nih? Coba tinggalkan komen. Di tahun yang sama saat Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 25 Oktober 1945, yaitu hitungannya baru 1 bulan lah negara kita merdeka. Pasukan sekutu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan menduduki beberapa kantor pelayanan publik, diantaranya adalah RRI yang di saat itu berada di Jalan Pemuda nomor 8290, Genteng Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya. RRI kemudian diduduki oleh pasukan Inggris dengan melibatkan pasukan Gurkha pada siang hari tanggal 28 Oktober 1945. Ada sekitar 35 orang pasukan Gurkha bersama dengan seorang komandan yang merupakan orang Inggris. Nah, di saat itu rakyat Surabaya sudah bisa melihat gitu ya, dari wajah pasukan tersebut, wajahnya Asia banget gitu. Ya rada-rada India tapi sipit kayak orang Cina gitu. Bisa dipastikan kalau mereka bukan pasukan asli dari Inggris. Nah, disitulah masyarakat mengenal adanya pasukan bantuan milik Inggris, yaitu pasukan Gurkha. Walaupun di saat itu RRI sudah dikuasai oleh pasukan Inggris, tetapi para kru radio di sana itu tetap memutarkan lagu Indonesia Raya di saat pembukaan dan penutupan siaran radio. Nah, namun di saat itu naasnya bagi mereka, pasukan Gurkha yang berada di dalam gedung RRI langsung melakukan penembakan terhadap orang-orang tersebut. Karena adanya penembakan itulah akhirnya terjadilah pemberontakan di sana dan warga Surabaya berinisiatif untuk mengepung gedung RRI. Ya, kita tahulah ya watak orang Surabaya
Surabaya kerasnya kayak gimana, geng. Mereka ya pantang banget ditantang. Kalau sudah ditantang sekali ya pantang mundur. Walaupun di saat itu warga Surabaya itu tidak memiliki senjata. Akhirnya mereka menghubungi Markas Pemuda Republik Indonesia atau PRI dan juga Polisi Istimewa untuk meminta bantuan. Bentrokan pun terjadi. Bentrokan ini memakan waktu yang cukup lama sampai keesokan harinya. Pada hari Senin pagi tanggal 29 Oktober tahun 1945 terjadi tembak-menembak di sana. Polisi Istimewa itu mengirimkan kendaraan panser dengan dilengkapi senjata dari markas mereka. Di dalam mobil panser tersebut ada 3 orang pasukan yang bernama Luito, Wagimin, dan Sutrisno. Langsung tuh panser tersebut diarahkan mendekat dari jendela gedung RRI yang dimana terlihat sangat jelas beberapa pasukan Gurkha sedang mengintip keluar. Langsung ditembak di saat itu, geng, bertubi-tubi sehingga jendelanya tuh sampai pecah dan hancur. Namun ternyata tentara Gurkha ini memang tangguh banget. Mereka berhasil selamat dan membalas tembakan tersebut ke arah mobil panser pihak Polisi Istimewa. Nah, pertempuran di saat itu menjadi semakin sengit. Akhirnya salah satu pasukan yang berada di dalam panser bernama Wagimin berinisiatif untuk membuka dan melempar jerigen bensin cadangan yang ada di dalam mobil ke arah lantai gedung RRI. Jadi di saat itu mereka mau ngebakar itu pasukan Gurkha, geng. Setelah berhasil melempar jerigen, Wagimin ini segera memindahkan mobil pansernya menjauh dari gedung. Sebelum akhirnya dia melemparkan sebuah granat ke arah jerigen tersebut. Sesaat granat udah meledak, terbakarlah gedung RRI tersebut. Hal ini membuat para pasukan Gurkha benar-benar ketakutan dan akhirnya menyerah bertekuk lutut. Ketimbang mereka harus bersembunyi di dalam dan menjadi daging panggang gitu kan. Nah, mereka pun keluar sambil mengangkat tangan. Tapi seperti yang kita tahu ya, orang Surabaya nggak main-main soal emosi. Apalagi sudah ada masyarakat Indonesia yang ditembak di dalam gedung tersebut oleh pasukan Gurkha. Nah, jadi ketika pasukan Gurkha itu keluar, maka semua pasukan Gurkha ini dieksekusi habis-habisan oleh masyarakat Surabaya di saat itu. Gak ada ampun. Oke, geng, itu dia cerita tentang pasukan Gurkha yang sebentar lagi akan direkrut oleh Wagner. Waduh, salah satu pasukan elit bayaran gitu ya, pasukan tentara bayaran Rusia yang dianggap sangat gila dan sangat kuat. Tapi di dalam sejarahnya ternyata tentara Gurkha itu pernah kalah melawan tentara Indonesia. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.